billah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahmat, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusra, wa hadha dhannuna billah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran, wa hadha dhannuna billah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahmat, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Khadijah Surabaya, yang terhormat selaku pemateri Inders Kitab Adabul Alim wal Muta'alim Ustadz Mas Gofar SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan, dan seluruh teman-teman SMA Khadijah Surabaya yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Handers Kitab Adabul Alim wal Muta'alim oleh Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Fania selaku MC dari perwakilan PKI PPNU SMA Khadijah Surabaya. Baiklah, memasuki acara yang pertama. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dihimbau untuk seluruh teman-teman baik di auditorium maupun di kelas untuk menyiapkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan mengikuti dengan tertib. Selanjutnya mari kita simak deres kitab Adabul Alim wal Muta'alim oleh Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dus salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Wa qala, dan berkata, ba'dus salafi, sebagian ulama salaf mengatakan, khairul mawahibi, sebaik-baiknya pemberian, khairul mawahibi, utawi sebaik-baiknya pemberian,
Al-aqlu iku akal. Sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baiknya pemberian yang kita diberi oleh Allah yaitu akal. Kamu mungkin pernah lihat sebuah YouTube, anak yang ditanya disuruh ngeja, ada tulisan di dadanya sini, Puma. P-U-M-A-M-A, jawabannya kaos. Pernah lihat kan ya? Bacanya Puma. P-U-M-A-M-A. P-U-M-A-M-A, apa bacanya? Kaos. Loh, ya apa sih? Sekolah Khadijah. Misalnya apa lagi? Ya itulah sikat gigi misalnya ya. Pepsodent. Ini bacanya apa? PEP. Apa PEP? Pepsodent dibaca apa ini? Sikat gigi. Seperti itu. Selanjutnya maka yang paling bagus pemberian Allah kepada manusia itu adalah akal. Yang membedakan manusia dengan ayam itu adalah akal. Kalau ayam itu makan jagung, kalau manusia itu makan jagung dan seayam-ayamnya juga dimakan. Manusia itu dikasih akal supaya beda dengan ayam. Ayam itu kalau pacaran dengan pacarnya ayam itu tidak pakai izin dilihat orang. Bahkan kemudian ketika ayam itu bercinta, ayam itu tidak akan melihat dia di area umum atau di tempat sepi. Itu ayam. Kalau ada manusia kemudian berbuat maksiat, tidak malu dilihat orang, itu kata Al-Quran, balhum adol inhum kal an'am balhum adol. Itu Al-Quran. Manusia yang seperti itu adalah manusia yang seperti hewan, balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada ayam. Ayam itu makannya cuma satu, tidak begitu banyak keinginan. Ayam dikasih jagung, dia tidak akan minta nasi goreng. Ketika ayam itu dikasih jagung, dia tidak minta nasi pecel. Tapi ketika manusia disuguhi jagung, ayam-ayam yo dipangan. Kalau kambing dikasih makan rumput, ya makan rumput aja. Tidak ada kambing makan pizza. Tetapi manusia pizza yang dimakan, kambing-kambingnya yang dimakan di sana. Betapa kejamnya manusia itu. Lah, oleh karenanya ketika manusia itu tidak punya akal atau tidak menggunakan akalnya seperti manusia berakal, seperti makhluk yang berakal, maka manusia itu kal an'am, seperti rojo koyo. Rojo koyo itu sapi, kebo, wedhus dan lain sebagainya. Balhum adol, bahkan manusia yang seperti itu lebih sesat daripada hewan. Wasyarrul masoibi wasyarrul masoibi utawi sejelek-jeleknya musibah. Wasyarrul masoibi dan sejelek-jeleknya musibah iku al jahlu apa? Iku al jahlu bo
bodoh. Iku al jahlu bodoh. Musibah yang paling jelek itu adalah kebodohan. Musibah yang paling jelek itu adalah kebodohan. Punya akal, tapi akalnya tidak digunakan, itu jenenge bodoh. Maka dalam Al-Quran juz 2 apa? Sayakulus sufaha'u. Sufaha itu ndukure jahlun. Nek jahlun iku bodoh tok, tapi nek sufaha iku wis cara ngono double L. Lolak lolo sufaha. Lanjut. Wa qala ba'dhum al-ilmu amanun min kaidis syaiton. Waqala dan berkata ba'duhum sebagian ulama al-ilmu amanun. Al-ilmu utawi ilmu iku amanun njogo min kaidis syaiton saking bujukan setan. Wahirzun lan benteng min kaidil hasudi saking atau min kaidil hasudi dari bujukan orang yang dengki atau hasud. Wa dalilul akli lan petunjuknya akal. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah penjaga manusia dari tipu daya setan. Setan ketika melihat manusia maju lurus, pasti setan itu akan bilang belok kanan itu lebih asik. Belok kiri itu tambah asik. Tetapi orang yang punya ilmu itu akan berjalan, tidak akan melihat kanan kiri, tetapi dia istiqomah lurus sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Orang yang punya ilmu, ketika pulang dari sekolah, ternyata di jalan lurus gitu, ternyata di perjalanan di sebelah ada jualan es tebu, kemudian di sebelah kiri ada jualan dawet ayu, maka setan di situ berperan, beloklah ke kiri, itu ada dawet ayu dan itu seger. Beloklah ke kanan, ada es tebu, itu seger. Ilmu, kalau anak yang punya ilmu, dia tidak akan belok ke kanan, dia tidak akan belok ke kiri. Yang jalan itu adalah ilmunya. Ini dosa dan ini adalah penggodaannya setan. Karena kalau ini perintah malaikat, tidak mungkin malaikat itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau ini perintah kemaksiatan, itu adalah penggaweane setan. Wahirzun min kaidil hasud, dan benteng dari orang yang drengki. Apabila dihasuti orang yang punya ilmu itu tidak menjadi orang yang sumbu pendek. Apa orang sumbu pendek itu? Dihasuti emosi, ngamuk-ngamuk. Tetapi orang yang punya ilmu itu, meskipun dihasuti orang, dia tetap pelan dan alon dan sabar. Wadalilul akli, dan ketika orang itu punya ilmu, akalnya itu akan berjalan dan selalu berpikir untuk jalan kepada kebaikan. Wa ansada fi maknahu,
wa ansada dan ngelagoaken fi maknahu di dalam maknanya qaul. Kita baca saja, tidak usah kita artikan yang ini syair. Ma ahsanal akla wal mahmudu man aqala wa akbahal jahla wal madhmumu man jahila falaisa yasluhu nutkul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila wal ilmu asrafu syai'in nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Barang siapa yang tidak punya ilmu, maka dia bukan laki-laki. Iki syairnya begitu. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Siapa yang tidak punya ilmu, maka dia maka dia bukan laki-laki. Mintanya dikudungi. Ta'allamal ilma wa'mal ya'u khoyya bi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Lanjut. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun. Ta'allamu, belajarlah kalian semua. Al-ilma, ing ilmu. Belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajar ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajar ilmu. Hasanatun, itu kebagusan. Wa talabu, lan golek mencari ilmu iku ibadatun, ibadah. Mencari ilmunya itu ibadah. Sekolah itu ibadah kalau diniati ibadah. Jadi kalau yang tadi pagi berangkat niat mencari ilmu untuk kemaslahatan dirinya, itu ibadah. Wa mudzakaratuhu, dan mempelajari ilmu, ngeling-ngeling ilmu itu belajar ilmu, ikut tasbihun, menjadi tasbih. Ketika orang yang mencari ilmu itu belajar di rumah, ndeloki buku, maca buku, ndres Quran, itu adalah tasbih. Wal bahsa dan membahas anhu sangking ilmu iku jihadun, jihad. Dan ketika kemudian kita membahas tentang ilmu, itu dihitung jihad oleh Allah. Wa badlahu, dan memberikan ilmu iku kurbatun ing Allah. Wa badlahu, lan nguweaken ilmu iku kurbatun mar'aken ing Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mengajar, itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu liman, kepada orang, la ya'lamuhu, yang belum tahu ilmu, sodakotun iku sodakoh. Dan ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu atau yang belum tahu kepada sesuatu yang kita ajarkan, itu adalah sodakoh. Misalnya begini, ketika kamu nanti punya anak, kamu ajari, ayo bismillahirrahmanirrahim, ayo bismillah. Jangan diajarkan orang dulu. Kenapa?
ketika bismillah itu diucapkan oleh anakmu, itu jariyahnya itu kepada kamu yang ngajarkan. Sama seperti kamu ketika punya ilmu gini, kamu bisa baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Iku sapa sing ngajari? Nek sing ngajari ibumu utawa bapakmu, nek sing ngajar iku ibumu atau bapakmu, ganjaran kamu baca Fatihah itu langsung ditransfer sama malaikat itu kepada orang tuamu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung transfer. Ding dung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ding dung. Kepada yang ngajari. Waladdallin. Ding dung. Lalu baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ding dung. Bonang sopo, nangone bu sopo, utawa nangone bapak atau ibu kita yang pertama kali ngajarkan. Sama nanti ketika kamu menjadi guru, ketika apa yang kamu ajarkan itu dibaca muridmu, ganjaran itu transfer ke kamu. Gitu ya. Kamu diajarkan wudu, tidak pernah sebelumnya kamu diajarkan wudu, yang ngajarkan adalah Pak A. Ketika kamu wudu, itu ganjarannya langsung nanggone Pak A, sodako jariyah. Idza matabnu Adam. Ingat? Pernah dengar itu? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin sodakotin jariyatin, sodako jariyah, seperti ngajar ini sodako jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi au waladun solihun au waladin solihin yad'ulah, atau anak yang mendoakan orang tuanya. Tapi biasanya ketika ada orang tuanya meninggal, kemudian ngundang undangan tahlil, ternyata anak iki rokokan. Sing tahlil wong liya. Anake dhewe gak gelem tahlil. Padahal hadise awwaladin sholihin yad'ulah. Anak sing soleh sing ndongakno wong tuane, dongane nyambung nanggone wong tuwa. Tapi kenyataane nek kapan nang oma ditinggal wong tuane, ngundang tahlilan, anake gopo nyiapno jajan ambek rokokan, sing tahlil wong liya. Padahal nanggone hadise duduk apa? Au kiyain au ustadin sholihin yad'ula, tapi awaladin sholihin yad'ula. Anak sing soleh sing ndongakno wong tuane. Hadise dudu ustad sing soleh atau kiai sing soleh sing ndongakno wong tuane. Lah ngundang tahlilan, anake gak gelem melok tahlil. Gopo jajan, gopo itu. Wong liya dikongkon tahlil. Wis. Oleh karena itu, kata Mu'adz bin Jabal, belajarlah ilmu. Bahwa mempelajari ilmu itu
adalah sebuah kebagusan dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Dan mempelajari ilmu itu adalah tasbih. Ketika kita membicarakan ilmu, itu termasuk jihad. Wa badlahu kurbatun. Ketika kita mengajarkan ilmu, itu termasuk kurbah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kemudian kita mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu, itu termasuk sedekah. Dan sedekah itu akan kita bawa sampai dia itu turun-temurun. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mati. Ketika yang kamu ajarkan itu baca, itu kamu dapat pahala. Terus dia punya murid, punya anak, diajarkan kepada anaknya ajaran Bismillah tadi. Maka ganjaran tadi MLM, multi level marketing. Nyampe kepada anaknya, nyampe kepada bapaknya, kepada guru bapaknya, kepada gurunya guru bapaknya, sampai syukur-syukur sampai kepada Rasulullah. Itulah manfaat ketika kita belajar, dan belajar kita itu bersanad. Kecuali kalau kita belajar lewat Google. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim, ganjarannya nang Google. Nang Google mbuh alamate nang ndi. Gak cepus ya, Makanya itu diharapkan bahwa ilmu itu supaya bersanad kudu ono gurune biar seperti itu. Dan ada yang tanggung jawab. Terakhir, waqala Fudhal bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Alimun utawi wong alim, muallimun kang mulang, orang alim yang mengajar, yud'a iku den undang dipanggil, sapa alim dipanggil kabiron ing wong gedhe, ing wong kang gedhe. Kabiron ing wong kang gedhe, kabiron ing pembesar, fi malakutis samai di dalam alam malakutnya langit. Orang iya kan ya. Oh, alam malakutnya langit, alam malakut nandukur langit. Orang alim itu nanti, orang alim yang mengajarkan ilmu itu nanti di atas, di alam malakut dipanggil sebagai orang-orang pembesar. Jadi orang alim yang berkata, yang mengajarkan ilmunya itu termasuk terhormat nanti di alam malakut. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afatim minal fitani. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Mas Gofar SAG MPDI atas ilmunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi manfaat berkah untuk kita semua ke depannya.
Demikianlah rangkaian acara Andres kita pada Bu Alim wal Muta'alim bersama Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Nantikan rangkaian kegiatan selanjutnya dari PKSMA Khotijah Surabaya pada bulan Ramadan ini. Jangan lupa saksikan tadarus online juz 11 di YouTube Turham Media pukul 8 malam. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Haska yang merupakan program unggulan sekolah kita tercinta. Jangan lupa untuk follow IG PK @pk_SMA_KHDT dan juga TikTok @ibnu_ippnu_SMA_KH. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini yang kita lakukan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Sebelum salam izinkan saya untuk memberikan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Burung dara, burung cendrawasih, bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga berkah untuk kita semua. Berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusra, wa hadha dhannuna billah.